Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari berada. Senang bertemu kembali dalam Renungan Tengah Minggu ini. Dan sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini, dari pagi sampai saat ini. Kami semua dalam keadaan yang baik. Sebelum kami akan beristirahat, waktunya bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya boleh mengerti dengan baik. Terpujilah nama Yesus, kami berdoa, amin. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, sepanjang bulan ini kita bicara tentang otoritas Tuhan dan kisah yang melatar belakangi atau yang menjadi cerita di bulan ini adalah tentang Yesus menyembuhkan seorang hamba dari seorang perwira yang ada di kota Kapernaum. Dan kita tahu bahwa Yesus begitu luar biasa, kehadirannya selalu membawa mujizat bagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripadanya. Dan hari ini kita akan meneruskan satu cerita lagi yang masih dalam cerita yang sama dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-11. Diceritakan ada seorang yang meninggal dan kemudian Yesus bangkitkannya daripada kematiannya. Mari kita lihat dalam Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17, dikatakan demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Kalau kemarin namanya Kapernaum, sekarang kita pindah lagi ke satu kota namanya Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya, berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, pintu untuk masuk ke dalam kota Nain, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan ia menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dari cerita ini. Yang pertama, dari ayat 13, kita sekali lagi perhatikan. Di situ dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan yang begitu tinggi terhadap orang-orang lemah, apalagi orang-orang yang sedang dalam duka cita. Perempuan janda tadi sedang mengalami duka cita yang besar karena dia punya anak satu-satunya, dikatakan anak tunggal, dan anak itu sudah meninggal dan dia nggak punya siapa-siapa. Tetapi Yesus memperkenalkan diri bahwa dia masih punya Yesus, dan Yesus hadir di situ. Yesus mengubah duka citanya menjadi sukacita. Anaknya yang tadi mati dibangkitkan kembali. Yang ingin saya beritahu kepada kita bahwa di dalam Yesus segala duka cita bisa diubahnya menjadi sukacita. Kenapa? Karena Tuhan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Anda gumulkan hari ini. Duka cita apa yang sedang menyelimuti hati Anda. Ketakutan apa, kekhawatiran apa yang sedang Anda hadapi hari ini. Tetapi hari ini yang perlu kita tahu, bahwa kita punya Yesus yang memiliki belas kasihan yang begitu luar biasa. Ingat, Dia sangat mengasihi kita. Hal kedua yang ingin saya beritahu kepada kita hari ini adalah bahwa Yesus, Dia nggak hanya punya belas kasihan, tetapi juga Dia punya kuasa. Kuasanya jelas nampak di sini bahwa orang mati Dia bangkitkan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Saya percaya bahwa cerita ini dituliskan di dalam Alkitab untuk kita pelajari malam hari ini, supaya memberitahu kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang berkuasa.
Dia sanggup membangkitkan orang-orang mati. Nah, kalau orang-orang mati saja Tuhan bangkitkan, apalagi hanya dengan masalah-masalah kecil yang kita temui dalam kehidupan kita. So, mulailah hari ini lihat pada Yesus. Datanglah kepadanya, percayalah bahwa segala sesuatu ada dalam tangannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Dia mampu melakukan berbagai hal, dan apa saja Tuhan bisa kerjakan. Yang perlu adalah kita terus memandang kepada dia. Saya selalu bilang bahwa orang memandang 2023 merupakan hal yang sangat sukar. Tetapi saya mau beritahu bahwa jangan melihat kepada segala kesukaran yang ada, tetapi pandanglah pada Yesus. Selama kita hidup pasti selalu akan temui badai dan persoalan. Tetapi kemana sekarang mata kita memandang? Hari ini firman Tuhan jelas bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas duka cita sehingga dia mampu mengubahkannya. Sebabnya mata kita hari ini bukan tertuju kepada segala persoalan, tetapi fokus kepada Yesus yang punya belas kasihan dan punya kuasa. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini bisa membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami di tempat yang maha tinggi, kami berterima kasih karena Engkau baik. Kasih-Mu sempurna, kedaulatan-Mu besar atas hidup kami. Dan kami boleh dengar dari Injil bahwa Engkau berkuasa membangkitkan orang mati. Engkau punya belas kasihan kepada janda yang sedang berduka cita, dan Engkau mengubahkan duka citanya menjadi sukacita. Dan kami percaya apapun keadaan kami hari ini, kami percaya bahwa damai Tuhan, sukacita daripada Yesus akan mengubahkan kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk terus memandang kepada Yesus. Saya berdoa kepada segenap umat-Mu di dalam segala pergumulan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus Tuhan kuatkan, yang punya beban pergumulan di dalam nama Yesus Tuhan angkat semuanya. Terima kasih, kami akan melihat terang, jalan keluar yang datang daripada Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.